Itu seperti apa dalam persepsi saya itu. Kalau orang bicara mah iya, bicara mah. Syair-syair Arab juga al-ummu madrasatun. Idza a'adatta sya'ban kamilal akhlaq itu. Perempuan adalah madrasah. Apabila engkau persiapkan madrasah itu sama dengan mempersiapkan bangsa seluruhnya. Ngomong mah dubur-dubur ya. Tetapi dalam realita yang terjadi, perempuan di negara-negara Islam khususnya ya, itu perempuan menjadi sasaran pelecehan di mana-mana. Yang saya tidak melihatnya di negara-negara yang non Muslim. Di sana perempuan dihormati kok, dihormati. Tapi kalau di sini cowal cawel, ya Allah ya Rabbi, betul nggak? Ya kenapa? Ini kita cerita peradaban Islam, ya betul, ya, betul Islam hebat ya. Dulu, ya kenapa jadi sekarang meledek? Ya kenapa? Ya itu moralitas yang kita sudah kehilangan moral. Persoalannya mah kada persoalan masalah hukum masalah itu ya, terus yang penting moralnya. Orang kalau moralnya baik nggak perlu hukum kok, bisa nggak usah moral tinggi lah, moral primitif aja. Tahu primitif? Tinggal di tengah hutan berkelompok, belum mengenal bercocok tanam, masih makannya berburu, masih pakai koteka, jumlahnya sangat sedikit sekali. Ada undang-undang dasar nggak? Peraturan? Juklak? Juklak sekali. Seorang kepala suku tinggal tunjuk, selesai kok. Kamu berburu ya. Nah kamu nanti yang masak ya. Nanti kamu yang melihara anak-anak, kamu yang jaga kampung, selesai kok. Mereka hidup bersahaja dan damai. Kok kenapa jadi menjadi rumit? Semakin peradaban semakin maju kok jadinya rumit sih. Kenapa? Ya tantangan apa? Apa tantangannya? Apakah teknologi semakin maju itu berarti teknologi itu tantangan atau peluang? Peluang bukan tantangan dong. Jadi artinya ya ketika kita bicara Islam itu sendiri akhirnya kita terjebak bicara tentang hukum, bukan tentang moral. Betul nggak? Kalau bicaranya hukum, Anda sudah bayar zakat, tetangga kelaparan, Anda tidak merasa berdosa, jak-jak keluar kok, selesai kan? Tapi coba tanya moralmu sendiri, kok tega banget kamu makan kenyang sendirian, tetanggamu sampai mati nggak makan? Pendidikan moral yang diajarkan di sekolah-sekolah, akhlak lil banin, akhlak lil banat ya. Ya kita pintu kan. Itu mah bukan moral, itu mah pelajaran budi pekerti. Betul enggak? Yang kalau liwat sama orang bilang punten, kan gitu. Kalau ngomong sama orang tua bahasa kromo, inggil. Di Pasundan juga sama kan? Ada bahasa halus kan gitu, ada bahasa kasar. Nah sekarang kalau kita dalam agama Islam menjamin bahwa kemajuan bangsa itu wa innamal akhlaqu ma baqiyat akhlaquhum wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabu akhlaquhum wa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Tergantung pada moralnya. Maju moral, bangsa maju. Moral ambruk, bangsanya ambruk. Sok sekarang saya mau nonton. Mulai hari ini anak-anak bicara dengan bahasa kromo inggil. Terus maju nggak?
yang ngedukung tuh. Jadi itu mah budi pekerti, bukan moral. Nah itu sehingga makna moral saja nggak paham segimana. Orang suruh bikin geblog tapi nggak tahu geblog itu apa. Apa yang terjadi? Rempeyek. Iya kalau nggak tahu geblog. Nah itulah makanya jadi kita mesti gimana aja kita mesti mulai. Tiap bisa kita moral, mental, revolusi moral, revolusi apa? Sosial, macam-macam revolusi lah. Tapi lain. Nah ini kok jadinya semakin jauh semakin inna qaumi takhadu hadzal qur'ana mahjura. Umatku, kaumku sudah meninggalkan Al-Quran. Bukan Qurannya secara fisik ditaruh terus ditinggal begitu. Artinya tidak diimplementasikan Al-Quran itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Gimana lagi? Terus ngaku pega. Ya iya. Jadi ya diimplementasikan. Kita sudah individualistis, egoistis. Ya, sepertinya kita nggak peduli dengan lingkungan itu. Begitu kepedulian sosial hilang, maka masyarakat itu akan menjadi sengsara semua. Kebahagiaan kita itu adalah dibangunnya kepedulian sosial. Artinya tidak boleh ada orang tidak makan dong. Tidak boleh ada anak cerdas nggak bisa sekolah. Nggak boleh ada orang sakit nggak bisa berobat. Nggak boleh ada mayat tidak ada yang ngubur. Sekarang mah orang lapar dibiarkan, kecuali orang mati pasti dikubur. Apa sebabnya? Ya bakal dikubur ya mampu nggak yang bisa lama. Jadi bukan kepedulian menguburnya, tapi menghindari dirinya jangan sampai berbau busuk. Jadi ya artinya setiap kebaikan yang kita lakukan itu selalu ada harapan imbalan yang berikutnya dan pengennya lebih besar. Iya, kira-kira modal udang dapatnya kakap gitu. Pengen. Ya kalau semua pengennya begitu ya tidak ada yang bersedia untuk berkorban, ya dari mana kita bisa hidup maju. Apa yang kita nikmati sekarang itu adalah hasil perjuangan orang-orang tuamu, kakek moyangmu yang berani berkorban, berani mati ditembak Belanda demi kemerdekaan. Iya kan? Negara ini merdeka bukan jasanya Khalid bin Walid kok, jasanya Sudirman. Betul nggak? Iya, negeri ini merdeka bukan jasanya Muawiyah, bukan kok, jasanya Bung Hatta. Iya kan? Jangan salah paham. Nah ini ya begitu lagi. Jadi yang terjadi, jadi persepsi Islamia menjadi malang melintang, tetapi fanatisme ke Arabannya semakin menebal. Lebih kalau cerita kepahlawanan lebih menggebu-gebu kalau menceritakan Khalid bin Walid. Sudirman nggak kenal, coba bayangin. Kamu bangsa apa ini? Kamu bangsanya apa? KTP-nya mana? Ternyata wong Dermayu sepibet. Nah itu persoalannya. Iya, kalau cerita perempuan pelacur yang bertobat jadi wali, lagi-lagi Rabil Adawiyah. Ning kelibut anan kertas mayana aja. Ning arahan yana lembok jadi waliku. Sepibet mana? Ya hanya karena Ustaz Hasan Wahyudinya nggak bercerita, coba cerita mah, cerita loh. Kika aja tuh, apabila ada zamannya aduh selawas, jagatnya jauh sana, nggak tahu di mana tempatnya, kenal juga nggak, kok diceritakan dengan kebanggaan. Jadi ketika orang menceritakan Khalid bin Walid lebih bangga daripada Sudirman.
Jujur kan mah. Kenapa? Nah itulah, ini memang Islam ini merasuk. Iya, merasuk betul ya. Itu merasuk sekali. Jadi ya tidak disalahkan juga, memang ya seperti itu. Jadi sampai orang, ketika orang bisa berbahasa Arab itu merasa dirinya prestasinya lebih tinggi. Betul nggak? Iya. Itu tidak bisa dihindari semacam itu. Nah ini kita dalam membina wawasan kebangsaan ya tentunya ya kita harus bisa berimbang adanya kesetaraan antara keislaman dan keindonesiaan. Keislaman kita tidak berkurang, tapi keindonesiaan kita juga tidak bisa berkurang dalam kesetaraan. Untuk menatap masa depan kita bersama ya harus begitu. Jangan sampai kita jompleng nantinya, jadi nggak jelas nantinya kepribadiannya. Nah itu. Kemudian juga kita bisa moral saja. Ini norma-norma yang ada di sekitar kita itu akan berbeda. Kita bicara norma yang macam-macam, norma susila, norma agama, norma hukum, norma politik, ya kan, norma kemanusiaan. Itu kan semuanya kan menjadi hal yang harus kita pahami. Jadi jangan karena kita tidak melanggar hukum, tapi anggap norma hukum Anda tidak melanggar, tapi Anda melanggar norma sosial. Ya, norma etika Anda langgar. Ya dihukum enggak. Cuma aja begitu assalamualaikum langsung jawab silakan. Kelanggar dulu kan. Ya, bahwa jangan dikira bahwa itu tidak ada sanksinya. Ada sanksinya. Anda tidak diakui sebagai anggota masyarakatnya, dikucilkan, mambu silakan. Iya kan? Nah, di sini ada satu hal yang perlu saya soroti. Norma sosial ini selama dalam Orde Baru ini terus dikurangi. Lebih banyak penekanannya bidang politik, ya kan, dan hukum, pendekatan hukum kan. Sehingga artinya kalau dulu mah ada pemuda sanja atau wakuncar sama pacarnya ya di arahan di sana, lebih jam 9 saja langsung di turut tuh sama pemuda sekitarnya itu. Hansipnya juga ada apa dari mana, ya kan? Sekarang sudah tidak ada, semuanya cuek. Percaya enggak? Nah ini salah satu dalam pikiran saya melakukan kegiatan-kegiatan pengajian itu, saya termasuk untuk membangun norma sosial yang nantinya akan menghasilkan social control yang indah. Jadi bukan polisi yang mengontrol, tapi masyarakatmu sendiri yang mengontrol dirimu itu. Enak gak kira-kira? Iya. Dan penjagaannya pasti lebih dini karena yang menurut masyarakatnya. Kalau polisi mah kalau ada laporan, kalau enggak ya enggak tahu. Yang lebih tahu siapa? Ya tangganya, masyarakatnya. Nah ini yang perlu kita ini. Sekarang malah akhirnya menjadi serba seperti makan buah si malakama. Begitu kita nunjukkan dianggapnya intervensi urusan rumah tangga orang lain. Ya kan, urusan apa lo? Silani siapa? Melu-melu apa? Jadi individualisme itu menjadi semakin menguat, ya, kebersamaannya menjadi mengurang. Termasuk di pesantren-pesantren, budaya ro'an di pesantren sudah menurun sekarang. Ya, artinya santri sekarang, dulu kan ngeliwet masing-masing ya, rencek bareng-bareng, bahasa sekarang nggak ada, makan sudah di dapur. Dulu mah namanya ro'an, saya di Babakan dulu tuh, jalan Babakan tuh kita yang ro'an dulu tuh, ngotong batu tiap malam dari Kali Ciwaringin tuh, dilar jemput jalan tuh, iya. Ya, sekarang mana ada,
Sulit sekarang mah. Ya kan seorang saya nungguin. Kalau saya pulang ya pada bubar. Sementara saya ada aja pada gotong bata kan gitu. Saya pulang berlaku. Nah, itu kan kita perhatikan seperti itu. Dari mana datangnya? Dari perkembangan, kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan, informasi, ya kan? Media sosial, entertainment, semuanya itu membentuk perilaku-perilaku yang terus bergeser. Yang kadang-kadang kita orang tua tidak paham bahwa nilai-nilai pada anak-anak kita sudah bergeser. Perangsannya masih kayak bengen be perangsannya. Iya. Repot ya anak-anak sekarang mah. Sudah orang tua pada ngelawan. Ya. Jangan berharap. Dulu mah boro-boro zaman dulu anak baru diplototin saja sudah nangis. Sekarang kalau belum digaplok belum ya iya, terus ngelawan zaman kini mah. Gimana sih? Ngelawan. Dan sudah gejala anak apa namanya bisa berkelahi sama bapaknya baru sekarang, dulu kan nggak ada. Ada perlawanan. Termasuk yang jadi guru-guru juga jangan berharap murid-murid Anda akan hormat seperti dulu. Bisa. Sing salah siapa? Ya guru gak salah. Masih ada menang kalau murid deh. Itu juga sama berikan contoh yang nggak benar juga. Ya dua-duanya sama, sering bergeser. Ya kan gitu. Nah ini untuk Mang Im nih, para sesepuh. Kita jangan solusinya jangan bunuh diri. Anda mah bukan menyelesaikan persoalan, malah menambah persoalan. Iya, namanya melarikan diri. Dikiranya internet haram, dikirain selesai gitu. Tambah ruwet gini. TV haram. Lah, teknologi mah nggak bisa dimusuhi. Anda harus bisa bersahabat supaya bisa memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak kita. Si priben mana? Diharamkan si priben. Iya kan? Ilmu dari mana begitu tuh? Ya pulangnya ke akhirnya mah bahwa ternyata pada akhirnya mah kita menyadari ya karena kita sendiri belum siap untuk menghadapi kemajuan teknologi ini. Itu persoalannya. Iya kan? Kitanya telat. Non? Tidak mau belajar salah satunya. Atau memang dungu juga. Nggak mau belajar atau karena malesnya. Dengan teknologi sekarang kita bisa mengerjakan pekerjaan yang dulu berbulan-bulan, sekarang cukup 1 jam selesai. Ya, sehingga kita punya waktu lebih banyak untuk meningkatkan produksi dan produktivitas. Dulu orang hajatan bagi undangannya itu 3 bulan sebelum hari H sudah muter-muter bagi undangannya. Sekarang pakai HP aja langsung prepet. Iya kan? Bayangkan. Saya dulu di Tunisia kalau ngirim surat sama orang tua di Indonesia ini sama kakak 1 bulan itu baru nyampe. Nanti jawabannya 1 bulan. Halo apa kabar semua di rumah ya. 2 bulan kemudian baru ada jawabannya. Alhamdulillah kami baik semua. Sekarang Ustaz apa kabar? Langsung baik alhamdulillah. Yang satu di Amerika, yang satu di Moskow, Rusia. Nah itu kita baca kitab. Dulu Imam Syafi'i naik onta berbulan-bulan. Ya, belum ada kertas, belum ada tinta, belum ada pulpen, dadak bikin semuanya kan. Pakai apa namanya? Bulu ayam, ya kan gitu. Tintanya bikin, orang digosok-gosok kan begitu. Ya. Jalan berbulan-bulan, nulis kitabnya berbulan-bulan. Saya di sini semalam, hanya semalam bisa keliling perpustakaan seluruh dunia aja. Ya, dari mulai ya Jakarta, Malaysia,
India, Irak, Syria, Lebanon, sampai Amerika, sampai London, ya kan, muter lagi sampai Tunisia. Tak ketemu kita punya langsung print kata-kata. Lah, betul nggak? Ini diharamkan. Ya apa gulut lepekin mah? Iya kan? Iya, bukan begitu ya. Kenapa? Ya alasannya ya karena ada situs-situs. Nah, kalau persoalannya karena menyediakan situs, internet ini ada miniatur dari kehidupan. Tidak mungkin kehidupan itu tidak ada negatifnya. Jadi akhirnya bukan kepada internetnya, kepada anakmu sendiri. Kenapa tidak pandai memilih dalam kehidupan kita sehari-hari? Mau sembahyang ada masjidnya enggak? Mau pesantren ada pondoknya enggak? Ya mau ngelasur kecangkingan ada enggak? Terserah kamu milih yang mana. Dalam kehidupan sehari-hari kamu yang milih aja. Mau ke Geronggong, tanjakan Bongas tuh, nah namanya tuh di Bongas tuh tanjakan apa namanya? Iya. Nah ya itu kan persoalannya. Yang mau judi ada nggak? Yang mau ngelasur ada. Yang mau pesantren ada. Mengaji ada. Komplit. Internet ini adalah miniatur dari kehidupan. Yang buruk ada, yang baik ada. Nah makanya nanti pendidikan kita ke depan sudah stop. Jangan mengajar nilai-nilai kognitif saja, tapi harus segera banting setir membangun kepribadian anak-anak kita, sehingga anak-anak kita bisa memilih sendiri mana yang baik, mana yang buruk. Itu aja kok. Terus paham ngomongnya? Oke, ada yang nanya nggak? Begitu kita ke begitu ke. Iya, mangga. Meninggalkan sholat dari balik terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking syukuraken syukra iki pada bertanya keparakan ya. Meninggalkan sholat dari usia balik, taruhlah remaja yang sudah diwajibkan sholat tapi ditinggalkan, tapi setelah sekian umur, taruhlah sekitar umur 40 tahun atau 50 tahun, 50 tahun ya, ini sudah mulai agamanya, imananya masuk. Nah terus kalau pertanyaannya apakah wajib baik itu sholat maupun puasa dikodok atau tidak? Kalau seumpamanya itu wajib, si anak tersebut sudah menjalankan kodok kurang lebih selama 2-3 tahun, apakah sudah cukup untuk menebus yang tadi sudah ditinggalkan? Sedangkan berapa sholat atau berapa puasa dia sudah melupakan yang sudah ditinggalkan? Itu saja Bu ya. Ya, itulah ketika kita berpikir secara fikih, kita akan terjebak dalam masalah-masalah seperti itu. Akhirnya dari umur 15 sampai 50 tahun dia nggak sholat. Berarti berapa tahun tuh? 35 tahun. Jadi sembahyang duhure 36 kali, asarnya 36 kali, terus gemper boleh kira-kira. Itu kan suatu yang tidak mustahil dilakukan. Nah nanti ceritanya sama dengan pelacur yang bertobat.
akhirnya nggak jadi tobatnya. Karena kata kiainya hasil ngelacur dibuangin semua. Kan kitanya, kamu dapat apa? Ngelacur tuh, ya dapat rumah, dapat sawah, buang semuanya. Kalau diterima tobatnya, kalau angker makannya ngelacur nggak ada artinya. Yang melarat mana sama makanan maju. Priben tadi, ya wis beli sida aja tobat. Seperti itu. Nah, kalau dari itu pakai dalilnya la qada fis sholati. Wis. Selesai. Oke. Nah, tapi kalau puasa ada enggak? Nah, saya enggak tahu tuh puasa. Apa la qada fis sama ada qadanya. Nun jama. Ya gitu. Ya udah jampinya tinggal tobatnya yang benar. Kalau Anda melihatnya dia masih sebagai muslim secara fikih wajib qada, ya kan? Kalau dia sudah dianggap murtad wajib qada enggak? Ya enggak dong. Ya wis murtad bae. Gampang kan jadinya. Jadi selama Anda 15 tahun sampai 60 sudah murtad kamu nih. Nah, baru masuk Islam lagi, jadi harus beli qada mana? Orang murtad wajib qada enggak? Ya enggak dong. Lah. Seperti ada orang agama A, agamanya ya, non muslim. Dia kan punya anak, punya istri. Waktu kawinnya kan syariatnya agama A kan gitu. Masuk Islam sekeluarga nih. Suami istri nih. Pertanyaannya, perlu dikawinkan lagi enggak? Non? Kok? Di sini akan terungkap berarti Islam mengakui syariat agama lain. Ya kan? Kalau tidak, nah, kalau kecuali orang yang tadinya kumpul kebo, ya kan gitu, lalu masuk Islam, ya dikawinkan dong. Tapi kalau sudah kawin dengan syariat agamanya, ya harus mengakui. Ini persoalannya. Kalau tidak, ya harus dikawinkan lagi berarti. Jadi anaknya anak apa? Jadi orang yang non muslim anaknya janda semua dong. Lah ya ruwet begitu. Iya, ya gitu. Jadi artinya bahwa supaya jangan qada lagi, ya kita kesimpulannya selama Anda bertahun-tahun tidak sholat, status Anda sudah sebagai murtad. Ini masuk Islam lagi, itu aja. Boleh. Iya, gitu aja. Jadi artinya beginilah. Saya ingin bicara lebih maju dikit lagi, mudah-mudahan bisa dimengerti. Kalau fikih bisa disempurnakan enggak? Bisa diperbaiki enggak fikih? Harus. Takon bisa enggak harus semuanya. Ya artinya disempurnakan. Artinya mungkin enggak putusan-putusan fikih sekarang sudah tidak relevan dengan zaman ini? Nah itu persoalannya. Anda sekarang sudah bisa membedakan fikih dengan agama. Tapi kan di banyak orang kan sepertinya fikih itu agama. Iya kan? Kalau fikih itu ada perbedaan pendapat, berarti agama itu nggak jelas dong. Tadi itu senggolan laki perempuan batal nggak? Ada 3 pendapat. Syafi'i batal, Maliki tidak batal, Hambali tergantung. Kalau ada syahwatnya batal. Nah kalau ini saja berbeda pendapat, berarti fikih itu pikiran manusia atau doktrin dari Tuhan. Kalau pikiran manusia bisa disempurnakan enggak? Alot di sini. Nah, iya. Awalnya aja mukadimahnya, premis awal mah iya ya, kesananya wah pokoknya sekali. Ya ini masanya kita masih jelas berpikirnya.
Jadi ini beginilah, saya mau nanya, dalam fikih anak perempuan baru berumur 3 hari, masih orok, masih bayi, dikawinkan sah nggak? Sah. Masuk akal nggak? Mau dipertahankan fikih itu atau kita sempurnakan? Iya. Begitu walinya itu bapak dan statusnya masih perawan, bisa dipaksakan, suka tidak suka nikahnya sah, kata fikih, betul gak? Masih perlu dipertahankan nggak? Ya itu munculnya tuh wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul, nggak jelas malah melintangnya. Iya. Ya kenapa? Ya kenapa? Iya. Sekarang masih bisa nggak diteruskan pemahaman fikih? Perempuan tidak boleh keluar rumah, harus di rumah, tidak boleh usaha, tidak boleh nyetir, tidak boleh sekolah. Masih bisa dipertahankan nggak? Ini persoalannya. Saya tidak mengatakan apa-apa, ini saya bertanya. Masa Bloli tidak boleh bertanya? Yang jawab Haji Sulaiman. Saya mau bertanya. Ya iya sebagainya. Itulah persoalannya. Jadi ya sesungguhnya ada satu hal yang perlu kita hayati ya secara sosiologis. Pada kondisi itu orang perempuan ini hidupnya dalam ancaman. Kalau suku itu diserbu, perempuannya dirampas, dijual. Sehingga sebagian suku Arab di sana itu ada kebiasaan wa'dul banat, mengubur anak perempuan hidup. Dah, oke. Kenapa? Karena merasa onar ketika mendapat anak perempuan, malu dikubur. Ya kan? Sudah nanti kalau sudah gede dibawa orang lagi oleh pegawai baik kan. Ya kan gitu. Diserang suku lain, dirampas, dijual. Nah, itulah makanya oleh Al-Quran dibicara keras, dilarang keras, wa idzal wuhusu husyirat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Atas dasar apa anak perempuan itu dikubur hidup-hidup, dosanya apa? Jadi pokoknya kalau ada perempuan berjalan sendiri nggak selamat, diperkosa. Kondisi yang keras itulah sehingga perempuan harus tinggal di rumah, tidak boleh keluar, bepergian harus bersama muhrimnya, mahramnya, dan supaya mukanya tidak boleh dilihat oleh orang, menimbulkan fitnah. Jadi perempuan pakai barqah, perempuan di rumah itu adalah sebagai solusi menghadapi perempuan yang tidak aman. Pertanyaan saya, ya, yang melecehkan kan laki-laki. Kenapa perempuan yang dibungkus beli tangan langsung dipeprak tangan ikas sih? Kenapa bukan tangan laki-laki yang dicoal, yang suka coal-coal yang digedi-gesisan? Nah itu. Kenapa bukan laki-lakinya yang diperbaiki? Kenapa perempuan yang harus dikorbankan sehingga tidak bisa apa-apa? Itu kan persoalannya. Lalu akhirnya lama-kelamaan dianggapnya itu syariat. Padahal Sayyidina Umar sendiri pernah memukul kepalanya seorang perempuan yang pakai barqah
dikatakan buka, kamu bukan orang merdeka, kamu itu budak saya, buka, jangan bohongin orang. Berarti pakaian itu adalah simbol dari kasta, paham bikin dia. Tetapi kita tidak boleh menyalahkan orang yang pakai parkour, itu hak dia dong. Netral nggak saya nih? Ya iya dong. Muka-mukanya dia, ya kan. Urusan apa kamu ngejek-ngejek? Ya biarin, dia sukanya begitu kok. Apa begini? Apa yang orang lain yakini, Anda jangan usil dong. Ya sudah, dia yakinnya begitu. Ganggu juga enggak, ngerepot juga enggak. Yang repot dia sendiri kok. Repotnya kalau makan kan susah kan gitu. Kayak apa ongkopnya? Ya udah, tapi hak dia, jangan gitu. Udah selesai. Sehingga tidak perlu bertengkar, ya sudah. Ya ini kan sampai Quraisy kan di pojokan pertanyaannya. Quraisy Najwa itu putri kan, iya. Kenapa nggak pakai jilbab? Ngapain? Ya kan pertanyaan kurang ajar. Masa proses Quraisy ditanya anaknya pakai jilbab? Itu kan hak dia, nggak ada urusan. Iya. Ya termasuk, iyalah kan gitu. Lah ya iya. Ya kan seperti itu. Ya sudah, yang tidak pakai jilbab ya jangan dipaksa harus pakai jilbab. Yang pakai jilbab ya jangan dihina-hina karena pakai jilbab. Silakan kita saling menghormati. Kalau saya ajak begini mau nggak? Mau nggak saya ajak begini? Saling menghormati aja sih. Ya, Anda agamanya Kristen, silakan kita hormati sebagai agama Anda. Saya tidak pernah membenci agama apapun. Tak harus persyaratan mutlak, jadi Islam harus membenci agama yang lain gitu persyaratannya. Yang jelas kan persoalannya. Nah ini, jadi kita masuk inti. Jadi artinya beginilah, Anda boleh mendoakan orang masuk surga, tapi jangan memaksa orang masuk surga. Anda boleh sayang kepada orang lain, saking melasek, ya kan gitu. Barangkali masuk neraka akhirnya, tapi jangan memaksakan orang masuk surga. Itu aja persoalannya. Ya sudah, berikan kebebasan, orang milih neraka ya silakan. Kayak gitu. Emang surganya siapa, nerakanya siapa? Saya jujur ya, terus terang aja, dalam kehidupan sehari-hari di sekitar saya belum yakin betul ada orang yang pengen masuk surga nih. Nah benar. Kalau iya Anda bercita-cita betul-betul ingin masuk surga, tidak mungkin Anda kikir. Percaya enggak? Tidak mungkin Anda malas berbuat baik kepada sesama. Kalau Anda takut neraka, Anda pasti akan merasa ketakutan ketika akan melakukan kemaksiatan. Inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim. Aku takut kepada Tuhan, barangkali disiksa dengan siksa yang berat di kemudian hari. Ya ternyata lancar-lancar aja kok. Iya kan? Ya itu persoalannya. Termasuk Anda yang memaksa orang masuk surga pun juga saya nggak yakin Anda pengen masuk surga. Betul nggak? Ya, artinya bukan tidak percaya, saya belum yakin gitu ya. Tinggal Anda bagaimana meyakinkan saya, itu aja kok. Dan Anda jangan tersinggung loh. Silakan ya, yakinkan diri saya kan gitu. Saya kan boleh yakin boleh tidak kan? Non? Iya. Yang yakin silakan yakinkan. Buktikan nih. Ya, baru saya yakin Anda punya uang sekian miliar, masjid rubuh. Nih, saya kasihkan
semua bos masjid. Anda makannya di mana? Sudah nggak ada urusan. Aku siap tidak makan. Yang penting masjid jadi. Kayak ngantel ahli surga syaratnya. Bal yu'thiruna ala anfusihim walau kanu bihim khasasa. Dia siap lapar. Yang penting orang lain yang kejang makannya. Baru saya yakin. Nggak terzakat 2,5% bahwa metuk saudaraku. Itu kan masalahnya. Ya itulah makanya kita bicara apa sebetulnya. Sebetulnya kalau kita bicara justru dengan hati sendiri, Bung, aku dan kamu itu tidak lebih 11-12 kok. Iya kan? Ya udahlah. Nah itu makanya tadi wala tuzakku anfusakum. Innallaha yuzakki may yasha. Allah yang mengatakan, bukan kita, bukan mengklaim suci, itu saja persoalan. Jadi persoalan qada salat mah ya silakan dijawab sendiri aja, bukan persoalan itu mah ya. Ya kan ini persoalan yang sekarang ini gitu. Dan jujur saja saya tidak minta apa-apa sama kamu tuh. Tidak minta upah, tidak minta bayaran. Saya hanya mintanya jangan bertengkar, itu aja kok susah banget sih. Gelem beli. Ya udah. Wajib bertengkar nih. Iya. Dan saya pun mengatakan pesan begitu juga ini sesuai dengan larangan Allah. Wala tafarraqu wa tasimu bihablillahi jami'an. Yuk kita bersatu. Jangan berpecah belah. Nurut enggak? Saya minta itu kok. Iya, maksa juga enggak. Kalau enggak, saya ingin berpecah belah, ya silakan. Semuanya Anda tanggung jawab sendiri. Itu aja kok. Apa sebabnya? Aqimus shalah, nurut kan? Waktu zakat, nurut kan? Apalagi terus? Walillahi ala nasi hajjul bait, nurut semua. Wa antasimu bihablillah, enggak. Ada apa sebetulnya? Wala taqrabuz zina, nurut kan? Jangan mencuri, nurut kan? Tapi wala tafarraqu, jangan berpecah belah, nurut enggak? Enggak. Ada apa? Kenapa perintah bersatu kok berat banget? Kenapa larangan berpecah belah kok berat banget? Kenapa? Ada apa dalam dirimu ini? Kita cakap, silakan pikir. Mesti ada sesuatu dong. Non? Kepentingan. Orang membangun mencapai kepentingannya tidak mesti harus memecah belah kok. Ya kan? Malah dengan mempersatukan umat mencapai kepentingannya dan lebih indah lagi kepentingannya. Ada apa sebetulnya? Nah itulah saya tidak akan menjawab. Silakan Anda menjawab sendiri. Atau ada yang bisa menjawabnya? Aziz Sulaiman gimana? Sebenarnya orang kenapa sih kok diajak bersatu susah banget nih? Non? Oh dari dulunya. Oh dari dulu jadi kamu nyalain Tuhan gitu. Jadi salah gusal lo kan gitu. Ya tapi itu bukan berarti jangan menyalahkan Allah lah. Ya memang wa qulna bitu fa inna ba'dakum aduun li ba'din. Ya memang settingannya itu ada permusuhan. Tapi kan kalau kan menyuruh kita bersatu, ya kan gitu. Udah. Hadis Nabi keras lagi. Kalau orang Islam dengan orang Islam saling bunuh membunuh, al-qatil wal maktul finar. Yang membunuh orang-orang di Yaman, orang Islam bukan? Yang dibunuh agamanya apa? Yang di Syria, yang bunuh orang Islam, yang dibunuh di Irak semua sama, di Libya, di Tunisia, di mana-mana. Jadi
Yang masuk Islam yang dibunuh apa yang membunuh? Yang masuk neraka? Dua-duanya. Itulah seorang sahabat bertanya, begini, ya Rasulullah, kenapa al-maqtul finnar? Kok dibunuh pas neraka? Bukannya yang ngebunuh? Kata Kanjeng Nabi, dua-duanya masuk neraka, Nang. Dua-duanya. Kenapa? Yang terbunuh pun punya niat ingin membunuh. Hanya saja bedanya keduluan. Itu aja persoalannya. Nah, itulah. Makanya ke depan kita harus menyadari bahwa saya kira sebetulnya mah oke deh, kalau persatuan sulit untuk dibangun, saya turunkan nih targetnya, asal tidak bertengkar, bisa nggak? Awas, bersatu sulit, oke, yang penting jangan bertengkar, bisa nggak? Masih sulit juga. Saya turunin lagi, mulutmu jangan dobil, bisa nggak? Tahu dobil tuh? Katanya merepet gitu, menceritakan kesalahan orang lain gitu, ngoreksi kesalahan orang, menyalah-nyalahkan orang lain, bisa nggak? Masih berat juga, teklak ban sih Randas. Jangan pernah Anda merasa Anda dapat mandat dari Tuhan untuk merubah orang lain. Robahlah dirimu sendiri. Kalau Anda belum bisa merubah dirimu sendiri, jangan berharap Anda bisa merubah orang lain. Oke? Wes ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.